Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Mahasiswa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang kesekian kali, tak bosan-bosannya saya mengajak, ayo kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan iman dan takwa kita melalui jalur keilmuan. Kita fahami Islam dengan ilmiah, kita fahami Islam dengan dasar-dasar yang kuat agar hati kita semakin mantap berislam dan iman kita semakin kuat serta akidah kita semakin lurus. Kaum muslimin rahimakumullah, mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengupas hal yang seringkali menjadi pemicu sebuah masalah. Hal yang ketika berhadapan dengannya kita sering kalah. Apa itu? Marah. Kita akan coba buka referensi di dalam kitab Arba'in Nawawi, karangan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, di Al-Hadisus Sadisa Asar, hadis yang ke-16. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahul Bukhari. Yang artinya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasul, berilah nasihat kepadaku. Lalu Nabi SAW memberi nasihat berulang-ulang. Arahi lagi dalam satu percakapan yang lain, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasul, alimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Qala Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, ya Rasul, ajarkan aku satu ilmu yang dengan ilmu itu mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Lalu Nabi mengajarkan sebuah ilmu simple tapi sangat berat dalam menjalankannya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Sesulit apapun masalahmu, jangan marah. Sekecewa apapun kamu, jangan marah. Jangan marah, bagimu surga. Mari kita kupas firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong kalau salah dikoreksi karena mengingat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin, mengambil ampunan Tuhanmu, mir rabbikum, mengambil ampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah untuk mengambil kuota surgamu yang luasnya surga. Arduhas samawati wal ardu adalah seluas bumi dan langit, yang mana ampunan Allah dan bonus surga diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang dengan kualifikasi seperti apa yang dapat ampunan Allah dan surganya? Apakah semua orang yang bertakwa? Tentu tidak. Karena takwa bermakna menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
sedikit apapun yang kita mampu lakukan untuk melaksanakan perintah Allah disebut takwa di level dasar. Lalu siapa mereka orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan bonus surganya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang bertakwa yang mereka terbiasa, jadi takwa standar bakunya adalah takwa, disertai prestasi lain, mereka yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah di saat lapang dan sempit, tetap sedekah di tanggal muda maupun tanggal tua, pas punya utang maupun pas nggak punya utang, pas banyak kunjungan ya sedekah, pas nggak ada kunjungan ya tetap sedekah, pas sehat tetap sedekah, pas sakit tetap sedekah, pas kebutuhan banyak tetap sedekah, pas kebutuhan sedikit tetap sedekah. Orang-orang yang infak, yang istiqomah infak atau menafkahkan harta di jalan Allah di waktu lapang dan sempit, yang pertama, maka ada sebuah gerakan sedekah subuh atau membiasakan diri untuk melaksanakan sedekah selesai sholat subuh. Istiqomah dengan nominal yang sama setiap hari, baik tanggal muda maupun tanggal tua. Istiqomah ini untuk mengapresiasi dan merepresentasikan ayat ini, yakni gemar infak di saat lapang dan sempit. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang gemar infak di saat lapang dan sempit setiap subuh menafkahkan atau bersedekah dari hartanya, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah. Nah, ini yang korelasi dengan judul hadis tadi tentang tema kita tentang amarah. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Di tafsirnya dijelaskan al-kadhim itu maknanya adalah mengempet, menahan, kemudian mengisolasi dengan sekuat tenaga. Ibaratnya air yang berada di dalam satu wadah atau tower, kemudian dijaga semaksimal mungkin agar air ini tidak bocor. Apalagi bocor, merembes saja nggak boleh, betul-betul rapat, betul-betul terisolasi, tidak boleh air ini merembes keluar. Itu dari al-kadhim. Maka di hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa menahan amarahnya, menahan marahnya, mangkadhimal ghaidha, barang siapa yang menahan amarahnya di dunia, nanti Allah pada hari kiamat akan memanggil mereka, halumu ilayya khudhu ujurakum. Hai para orang-orang yang mampu menahan amarah saat di dunia, kesini, ambil bagianmu, ambil pahalamu. Pada hari ini pahalamu adalah surga. Maka orang-orang yang mampu menahan amarahnya diberi bonus ampunan Allah yang pertama, yang kedua surganya Allah yang seluas bumi dan langit. Lalu setelah menahan amarah, naik ke level berikutnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Allah sebutkan kata nas, bukan ikhwan, bukan ikhwah. Wal 'afina 'anil ikhwah wal 'afina 'anil ahli, bukan, tapi wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang selalu memberi maaf kepada orang lain, tidak peduli orang itu orang tuanya, orang lain itu tetangganya, sanak familinya, saudara sesama muslim atau non muslim, saudara sebangsa setanah air maupun bukan, selama dia manusia, betapapun hebat, betapapun besar kesalahannya, orang-orang ini akan dengan mudah memberikan maaf. Kenapa? Karena dia sadar surga Allah didesain untuk para pemaaf. Tentunya menahan marah dengan memberi maaf ini ada korelasi, ada hubungan keduanya. Orang-orang yang terbiasa menahan amarah, lalu dia melatih dirinya untuk sadar bahwa setiap manusia berpotensi salah. Ketika kita salah, kita minta maaf. Ketika orang lain salah kepada kita, kita dengan mudah memberi maaf. Dan itulah hakikat Islam yang rahmatan lil alamin.
Kita jangan sampai punya kebiasaan mudah mengingat keburukan orang lain, mudah kecewa dengan orang, lalu muncul dendam, amarah, lalu tidak bisa memaafkan. Na'udzubillah, ini bukan ajaran Islam. Ini bukan akhlak Rasul yang kita kenal. Ini ego kita masing-masing. Mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menahan marah. Sekebelet apapun, maaf dengan kata kebelet ini kan identik dengan orang mau ke kamar mandi ke belakang. Udah mules, sudah metuntung, ini kebelet. Sekebelet apapun kita marah. Kenapa saya menggunakan kata kebelet? Karena biasanya cenderung kita marah itu berani marah ketika orang itu tidak ada power, tidak ada kelebihan pada orang itu. Anak buah kita, anak kita, murid kita, bawahan kita berani marah. Lantas kesalahan yang sama, kita nggak objektif, kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bos kita nggak berani marah. Kenapa? Dipecat. Kesalahan yang sama dilakukan oleh orang perempuan yang cantik, kita nggak berani marah. Sedangkan yang jelek, kita marah, bahkan kita maki habis-habisan. Teman-teman semuanya yang punya pembantunya keriting, hitam, pendek, pesek, jelek, mecahin akuarium, pasti marah besar. Dasar kamu, gaji kamu 2 tahun nggak cukup untuk beli akuarium sama ikannya ini. Kurang ajar kamu, bla 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 bla. Dia marah, kenapa? Pembantunya jelek. Giliran punya pembantu yang glowing, yang kayak wajah-wajah orang Turki, mecahin sesuatu yang mahal, pasti mau marah. Mbak, kenapa? Ini maaf mas, maaf tuan, akuariumnya kesenggol, nggak sengaja ini pecah, saya minta maaf tuan. Tapi kakimu nggak apa-apa kan, sambil ngelihat kakinya dilus-lus, karena pembantunya cantik. Ini kita nggak fair. Jadi berarti kita marah itu karena tendensius. Kita marah itu bukan karena hak, kita marah karena kita memandang yang dimarahi nggak penting. Coba orang kita udah undang jam 9 harus hadir, sampai jam 10 baru hadir. Nah yang telat datang itu orang yang sering minjem duit sama kita, orang yang jadi bawahan kita, pasti kita marah ya habis-habisan. Tapi saat yang telat itu orang yang sering utangi kita nggak berani marah. Maaf tat, terlambat, gak popo sih, belum mulai kok ini. Kita nggak fair. Berarti marah kita betul-betul didasari oleh nafsu, bukan dengan marah yang benar. Saudaraku, mahasiswa yang dirahmati Allah, oleh karena itu Rasulullah melarang kita untuk marah. Sekuat apapun keinginan untuk marah harus ditahan. Maka Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah ya, jangan marah. Orang yang mampu menahan amarahnya baginya surga. Surga dari jalur ngempet marah ini tadi. Kenapa? Betapa pentingnya kita untuk belajar tidak marah. Karena semua manusia dibekali oleh Allah instrumen nafsu untuk melampiaskan kekesalan. Tapi Allah juga turunkan Rasul dengan akhlak yang sempurna, yang Rasulnya adalah manusia biasa namun dijadikan utusan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi kita semua umatnya. Beliau adalah orang-orang yang mampu menahan amarah saat harga dirinya terinjak. Bagaimana Rasul marah? Bagaimana Rasul tidak marah saat beliau diludahin? Beliau nggak marah. Disiram dengan kotoran unta, dilempar dengan batu, beliau tidak marah. Karena saat itu yang diinjak adalah harga dirinya. Tapi bagaimana Rasul marah ketika yang diinjak, yang diancam adalah kaum muslimin? Maka beliau mengatakan, kalau memang tidak dibenahi, kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, kita kobarkan perang. Itu saat yang diinjak adalah kaum muslimin. Saat yang diinjak, saat yang dijatuhkan adalah harga diri beliau sebagai Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah marah, bahkan mendoakan Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma arhamhum fa innahum la ya'lamun. Betapa jiwa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cerminan kesempurnaan akhlak yang didesain oleh Allah untuk dapat kita jadikan keteladanan dalam hidup ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, mahasiswa sekalian, mari belajar untuk membiasakan diri ngempet marah. Enggak sulit, hanya modal biasa. Disakiti enggak marah, ya enggak apa-apalah, wong yang nyakiti saya juga sesama muslim. Ingat siapa yang membuat kita marah, kalau itu muslim lupakan.
Kalau itu non muslim, sama-sama manusia, lupakan. Toh dia manusia, hari ini dia membuat saya marah, bisa jadi di lain waktu saya yang membuat dia marah. Lihat orang di sekitar kita agar jangan sampai kita terjebak menurutkan hawa nafsu, keinginan untuk marah. Karena pemarah-marah itu sifat khas yang melekat pada syaitan, dan pemarah itu adalah golongan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minnar wa inna ma yudfi'un nar al ma'u fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya marah itu setan, marah itu sifatnya setan. Dan sesungguhnya setan diciptakan dari api, sesungguhnya yang bisa membunuh atau mematikan api adalah air. Maka jika ada salah satu dari kalian marah, berwudulah. Jadi marah adalah pakaian khas atau pakaian dinasnya setan. Pemarah berarti menggunakan libas syayatin, pakaian khas, pakaian dinasnya setan. Maka pemarah dekat sekali dengan setan, dekat sekali dengan neraka, dan jauh dari Allah serta jauh dari surga. Sekebelet apapun, saya ulangi, untuk marah jangan pernah marah. Jangan mentang-mentang yang punya salah, level sosialnya di bawahnya, entah muridnya, entah anak buahnya, entah adiknya, entah orang yang ditolongnya, entah orang yang dihutanginya, lalu kita mengumbar amarah kita. Maaf, Rasul melarang kita melakukan hal itu, dan Allah pun melarang. Lalu beliau memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah. Satu, diberi ampunan, dua, diberi surga. Tentu tidak hanya marah, lalu memaafkan atas perilaku kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dimaafkan. Lalu bagaimana, apakah boleh nggak sih orang hidup ini marah, boleh nggak jengkel, boleh nggak tersinggung? Kita akan coba bahas. Pertama di level terbawah dulu, ketika seseorang mendengar ucapan yang tidak sreg dengan dirinya, yang menyinggung perasaannya, yang merasa nyentil harga dirinya, manusia siapapun pasti tersinggung, baik dia di kalangan elit maupun di kalangan bawah. Saat ada sesuatu yang menyentuh, menyinggung area sensitifnya, harga diri dan lain-lain, tersinggung. Boleh enggak manusia tersinggung? Agama memberikan toleransi. Tentu boleh, karena tersinggung itu sunnatullah. Manusia tersinggung itu normal, waras. Kalau enggak tersinggung, enggak pernah tersinggung, batu atau kentongan gerdu, dimaki apapun enggak bisa tersinggung. Jadi manusia yang enggak bisa tersinggung berarti dia sudah di luar zona kemanusiaan. Enggak mungkin. Karena tersinggung itu kemudian biasanya manusia setelah tersinggung, makanya nggak usah mudah tersinggung ya. Tapi kalaupun tersinggung masih boleh sih. Tersinggung terus habis tersinggung dia jengkel dengan cara mendiamkan, nggak mau negur, sakit hati, itu masih dalam batasan boleh. Jadi jengkel, mendiamkan orang, sakit hati itu boleh di level batasan yang kedua ini. Batasnya berapa hari? Ada yang tahu? Ya, 3 hari. La yahillu li muslimin ayyah juro akhahu fauqa salasi ayamin wa fi riwayatin fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim, ini tidak halal berarti haram, mendiamkan saudaranya, membiarkan saudaranya acuh tak acuh kepada saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Batasannya 3 hari. Nggak halal kalau lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari kita mandan sakit hati, masih ingat ketemu orangnya, kita melengos, nggak mau lihat, terus melengos atau nggak mau negur, ini batas toleransinya masih 3 hari. Lebih dari 3 hari kita yang berdosa karena kita melakukan hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami jengkel sama istri, atau istri jengkel sama suami. Ini bagi yang belum terbiasa, masih latihan, boleh. Jengkel asal nggak lebih dari 3 hari masih boleh. Kemudian tersinggung masih boleh. Lalu agama melarang yang mana? Batasan mana yang dilarang oleh agama adalah batasan tidak boleh marah. Karena
Tersinggung itu rasa fitrah, jengkel itu naluri, ya, marah itu reaksi. Jadi reaksi dari hati kita yang mungkin kurang mampu untuk menghindari ketersinggungan. Tersinggung, jengkel itu sifat, marah itu sikap. Kalau dalam ilmu nahwu, tersinggung atau jengkel itu kalimat kata benda atau kalimat isim, sedangkan ghodoba itu ghodiba kata kalimat fi'il, kata kerja. Berarti ghodoba itu perbuatan, marah itu perbuatan, jengkel itu sifat. Karena sifat boleh, karena orang nggak tahu kita jengkel atau tidak, kita tersinggung atau tidak, bahkan orang kadang nggak tahu. Saya tukang ngomong, tukang nasihati, mungkin barangkali yang dinasihati tersinggung saat itu, saya nggak tahu. Tapi kalau interupsi, wah terus berdiri terus marah ngelemparin saya, nah itu berarti tindakan. Allah dan Rasulnya melarang tindakan marah, tidak melarang tersinggung, karena tersinggung itu fitrah, tersinggung itu naluri manusia. Kalau nggak cocok tersinggung dikit. Lalu kemampuan hatinya mengolah ketersinggungan menjadi potensi ibadah. Tersinggung dihilangkan, lah gak apa-apa, saya maafkan. Tersinggung gak apa-apa. Nah, kemudian jengkel juga ditekan. Ini dalam rangka kita belajar untuk kadhiminal ghaidho, mampu menekan, menahan amarah. Jadi tersinggung kita belajar untuk diminimalisir sebisa mungkin. Belajar untuk tidak mudah tersinggung. Jangan kalau begitu tersinggung langsung ngamuk, tersinggung langsung marah, jangan. Tersinggung, jengkel kita tekan, tersinggung, jengkel kita tekan. Lama-lama kita akan terbiasa untuk menekan, untuk menahan, untuk mengisolasi amarah yang belum keluar. Karena ketika sudah keluar, al-kadhiminal ghaidho itu menahan amarahnya, itu mengempet, mengisolasi, diwadahi yang kenceng biar enggak merembes keluar, ini amarahnya. Nah, kemudian ketika sudah amarah, sudah berubah menjadi kata-kata, perilaku, hujatan, perbuatan fisik, tentu akan berdampak hukum syariat. Kita mengatai, memaki, yang dimaki tersinggung, kita berdosa. Kita mengumpat, menghujat, yang dihujat tersinggung, tidak memaafkan, kita berdosa. Tapi kalau masih jengkel kan di dalam sini nggak kelihatan. Lalu kita dengan tersinggung, dengan marah kita memukul seseorang, terkena kita hukum. Kita memaki seseorang, kita menghajar seseorang, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, ini nanti berdampak hukum. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mampu menahan amarah. Lalu trik apa saja sih yang bisa digunakan untuk kita mudah menahan amarah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan sesungguhnya marahnya nafsu itu merupakan sifat dasar manusia. Tersinggungnya seseorang itu sifat dasar. Lalu beliau mengatakan, iyyakum wal ghadabah, takutlah kalian akan amarah. Fa innahu jamratun tutawaqadu fi fuad ibni Adam. Sesungguhnya takutlah kalian atau hati-hatilah terhadap marah, sesungguhnya dia adalah bara api yang senantiasa membakar hati anak Adam. Alam taro ila ahadikum idza ghadiba. Lihatlah ketika salah satu dari kalian marah, kaifa tahmuru ainahu. Bagaimana matanya menjadi memerah dan otot-ototnya menjadi keluar. Maka ketika kalian marah, falyattaji, berbaringlah. Au wal yasqi fil ardi, rebahanlah di atas bumi, tiduranlah. Kalau tidur, kalau ketika kita berdiri marah, jengkel, maksudnya marah yang baru embrionya belum dilampiaskan. Karena ketika marah itu sudah dilampiaskan umpama dengan kata-kata kalian, itu nanti akan sulit direm. Mending nggak usah ngomong kalian, cukup. Nah, ketika marah itu belum meledak, belum meletup, belum erupsi, kita dari berdiri, nah seperti ini, kita duduk masih kerasa dada ini panas, karena tadi marah adalah bara api yang bersarang di dada manusia, dada anak Adam. Ketika begini masih panas, disuruh untuk rebahan. Rebahan masih panas, berwudulah. Berwudu masih panas, sholatlah. Tapi kebanyakan seseorang yang ketika emosi, ketika panas, dia meminta ampun kepada Allah dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Ingat, ajaran Rasulullah pertama ambil air wudhu, kemudian sholat. Lalu apa sih bacaan doa yang mampu melunturkan amarah? Ketika kita marah, yang paling tepat kita baca adalah membaca ta'awud, karena marah itu sifat syaitan. Marah itu pakaian khas setan, marah itu ciri khas setan, dan setan paling takut dengan ta'awud. Maka saat kita marah, pegang dada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya setan, dari sifat setan, dari perilaku setan. Karena marah, tidak ada yang marah kecuali setan. Dan setan adalah provokator yang membuat manusia marah. Setan adalah makhluk yang meniupkan bibit-bibit amarah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan yang mengakibatkan aku mudah marah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Hanya pertolongan dan perlindunganmu ya Allah yang mampu menjauhkan aku dari setan yang senantiasa mengajak manusia untuk mudah marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca berulang-ulang sambil kita memegang atau mengelus dada kita. Jangan dada orang lain ya, dada kita sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marah sama istri, pegang dada kita, jangan pegang dada istri, nanti tambah marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca berulang-ulang, lalu baca lagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim berulang-ulang sampai marah ini seperti air yang dibuka kerannya, dia akan susut turun hingga mereda. Itu hanya butuh satu kata kunci, kulino. Kulino bukan kulino Cino ya. Kulino, terbiasa, membiasakan diri untuk menurunkan tensi marah. Setelah itu, setelah kita terbiasa menurunkan tensi marah, kalau kita sudah nggak marah, kita kan akan mudah memaafkan. Ingat lagi, Allah itu punya sifat al-afu, pemaaf. Pendendam itu setan, maha dendam itu setan, maha pemaaf itu Allah, maha pemarah itu setan, maha bijaksana itu Allah. Ingat rumusnya, Allah bukan pemarah, Allah bukan pendendam, Allah pemaaf. Bahkan Allah memaafkan orang yang terlalu banyak kesalahannya hanya satu kebaikan kecil. Jadi Allah itu gara-gara kebaikan kecil yang dilakukan oleh manusia, dosa dan kesalahannya yang lebih tinggi dari gunung bahkan sundul langit, ini dengan mudah oleh Allah dimaafkan. Lah setan sebaliknya, walaupun kebaikan orang lain banyak, gara-gara satu kesalahan kecil hilang semua kebaikannya yang ada, kita tinggal marah dan dendamnya. Maka jika kita berpikir berorientasi seperti Allah sebagai hamba Allah kita, ketika ada orang lain punya salah banyak dengan kita lalu punya kebaikan sedikit, maka kebaikan itu mampu menutupi dan menghapus seluruh kesalahannya. Jangan sampai dibalik. Orang yang selama ini baik dengan kita gara-gara satu dua kesalahan kecil lalu hilang seluruh kebaikannya dan hanya yang tersisa kesalahannya. Maaf, itu perilaku setan, bukan perilaku manusia, bukan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang melupakan kebaikan yang begitu banyak lalu hanya mengingat kejelekan yang sedikit. Kita balik, mari belajar. Sebaik-baiknya orang ada keburukannya, seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Lupakan keburukannya, lihat saja kebaikannya. Karena setiap manusia berpotensi kecewa dalam hidup ini. Kita kadang kecewa dengan diri kita sendiri, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, dengan teman kita, dengan majikan kita, dengan sahabat kita. Semua manusia berpotensi kecewa dan dari kecewa itu dia nanti mudah marah, lalu ketika marah dia mendendam, tidak memaafkan. Maka belajarlah dari awal untuk terbiasa menahan kekecewaan, untuk tidak mudah tersinggung. Bahkan kalau di dalam kitab Hikam itu digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mata jarwa ahadun jur'atan ahabbu ilallah min jur'atin ghairin yatajar'aha rajulun." Tidak ada satu tegukan ini lek-lekan yang menelan,
Tidak ada satu tegukan yang dicintai oleh Allah yang dengan itu Allah menjadikan orang tersebut kekasihnya, Allah ampuni kesalahannya, Allah hapus dosanya, dibanding tegukan seorang laki-laki yang meneguk, yang menelan bulat-bulat pahit dan getirnya kekecewaan yang dilakukan orang lain kepadanya, dan dia hanya mengingat sisi baiknya. Mama, mas-masnya, mahasiswa dan mbak-mbaknya ada yang kecewa dengan temannya, wah kamu itu gini brengsek. Kemudian kita telan kekecewaannya sehingga ingatnya itu yang cute-nya saja, ingatnya itu yang baiknya saja, jeleknya dilupakan. Nah, orang-orang yang mampu menelan kekecewaan ini akan dapat ampunan dari Allah dan maafnya, serta diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia terbiasa menggunakan sifat terpujinya Allah, sifat mahmudahnya Allah dalam dirinya, dan biasa melawan sifat madmumah atau sifat terhinanya setan, sehingga dia cenderung kepada Allah dan tidak condong kepada setan, maka dia akan menjadi kekasih Allah atau waliullah. Kawan-kawan mahasiswa semuanya yang dibanggakan, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalian-kalian ini masih muda, masih terlalu muda, masih mudahnya meletup amarah-amarah belajar. Ayo, caranya seperti apa ya? Kita kembali, kita mengaji ilmu dari guru-guru kita yang mulia, melalui sanad-sanad yang jelas, dengan prinsip ilmu, dengan keterangan yang komprehensif, yang ilmiah, yang disampaikan dengan lugas dan memberikan beberapa analogi yang mudah kita cerna. Ayo kita resapi, dan saat kita mendengar ilmu yang baik, kita berdoa, ya Allah, jadikan ilmu ini bermanfaat dan berkah untukku ya Allah. Berdoa, ya Allah, wah ini ilmu bagus sekali, minta sama Allah, ya Allah, jadikan ilmu ini bermanfaat dan berkah untukku, sehingga kita mudah menjadi pemaaf, mudah menahan amarah, tidak mudah melampiaskan amarah, dan tidak mudah punya hati yang dendam. Wal'afina anin nas, orang-orang yang memaafkan orang lain ini akan mendapatkan surganya Allah, karena Allah zat yang maha pemaaf. Allah cinta hambanya yang senantiasa memberi maaf. Bahkan nanti di dalam hadits qudsi, ketika manusia digiring oleh Allah menuju neraka karena dosanya banyak, pahalanya sangat sedikit, digiring oleh malaikat menuju neraka, disetop oleh Allah, mau dibawa kemana nih makhluk-makhlukku, manusia ciptaanku, kata Allah, sesuai protap ya Allah, prosedur tetap. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ini ibadahnya sangat ringan, dosanya sangat berat, kami giring ke dalam neraka hawiyah. Allah lalu, masa enggak ada kebaikannya sama sekali? Coba dicek ulang, di cross check coba, pengajuan kembali PK, peninjauan kembali. Lalu ditinjau, ternyata orang-orang yang pendosa, yang sedikit amal kebaikannya, yang digiring ke neraka ini, selama di dunia orang-orang yang ketika dia tersakiti dia mudah memaafkan, dia tidak mendendam kepada orang lain, dia dengan begitu mudah melupakan kesalahan orang lain, memaafkan. Lalu Allah, nah tuh dia, lu lihat, kira-kira kalau Allah versi Betawi, lu lihat hamba-hamba gua, makhluk gua aja dengan mudah memaafkan kesalahan sesamanya, apalagi gua Tuhannya. Ini kalau versi Betawinya. Lu lihat dia aja, yang makhluk, yang hambaku dengan begitu mudah memaafkan sesamanya, apalagi gua sebagai Tuhan Rabbul Alamin yang maha pemaaf. Gua maafin deh semua kesalahan makhluk-makhluk nih, jangan masukin ke neraka, lu bawa aja ke surga malaikat. Malaikat masih diam terpaku, ayo buruan, jangan lama-lama, bawa ke surga. Akhirnya orang-orang yang digiring ke neraka gara-gara di dunia hobi memaafkan orang lain, Allah maafkan seluruh kesalahannya, jadi dosanya terhapus, tinggal kebaikannya saja. Akhirnya dengan rahmat Allah yang maha pemaaf, Allah giring orang-orang ini menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sekarang coba, untuk apa lagi kita tidak menjadi pemaaf? Ayo, untuk apa? Apa untungnya kita mendendam? Apa untungnya kita memelihara sakit hati? Toh menyengsarakan diri kita sendiri, mempersempit gerak kita, membuat hidup kita menjadi kacau, membuat akhirat kita sengsara.
Tidak akan pernah ada untungnya memelihara sakit hati dan dendam. Yang untung adalah orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, mampu menahan amarahnya, orang-orang yang senantiasa menahan amarah dan memaafkan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya maaf itu mampu menghapus dosa-dosa kesalahan kita kepada orang lain. Dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kenapa sih kita dalam hidup ini semua manusia itu pernah merasa disakiti oleh orang lain, pernah dikecewakan orang lain. Tapi tidak semua manusia punya perasaan pernah menyakiti atau mengecewakan orang lain. Kenapa kita mudah sekali, gua salah apa ya? Kenapa banyak orang yang mengecewain gua, kenapa banyak orang yang menyakiti saya, ngopok dan aku salah opo sih, kenapa banyak orang yang tega menyakiti saya. Ingat pesan tadi, ketika kita merasa disakiti, merasa dikecewakan, telan kekecewaannya, merasa disakiti, maafkan yang menyakitinya, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu lan becik paringo maaf sapa sira kabeh, wal ya'fu dan sebaiknya kalian selalu memberi maaf, wal yasfahu dan sebaiknya kalian berlapang dada. Ini ayat tentang menelan kekecewaan dan memberi maaf. Selalulah kalian memberi maaf dan selalulah kalian berlapang dada atas kekecewaan yang dilakukan oleh orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ingat, kamu suka enggak saat Allah mengampuni dosamu, memaafkan kesalahanmu? Tentu jawabannya suka. Maka jika kamu suka dimaafkan Allah, maafkanlah orang lain. Kamu suka diampuni Allah, maafkanlah kesalahan orang lain. Kamu suka disayangi Allah, telanlah kekecewaan yang dilakukan oleh orang lain kepadamu. Inilah hakikat ruh dan identitas keislaman kita sebagai umatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu mudah memaafkan orang lain. Beliau sangat profesional di dalam menekan dan menahan amarahnya. Coba bayangkan kalau Rasulullah bukan pemaaf pendendam, habis. Orang-orang Quraisy yang merongrong beliau, yang mengintimidasi beliau, yang oleh malaikat saja udah malaikat geram, Muhammad, gua timpuk aja itu ya orang-orang yang musuhin kamu pakai gunung ini. Bayangin, gunung untuk nimpuk, batu untuk nimpuk aja hancur, ini gunung, gua timpukin mereka. Lalu kata Nabi kita, jangan malaikat, kalau lu bisa buat hati mereka dapat hidayah, oh kalau itu di luar kuasa gua, Mat. Lu minta aja sama Allah. Akhirnya Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena jiwa Nabi adalah jiwa yang pemaaf, yang diliputi dengan rasa kasih sayang. Maka betullah beliau dapat legalitas kehidupan beliau, turunnya beliau sebagai Rasul adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk menebar, membumikan, memviralkan kasih sayang di seantero jagat raya. Nabi kita memviralkan, Nabi kita mempopulerkan, Nabi kita menyebarkan kasih sayang di muka bumi. Kenapa kita tidak mudah menebarkan kasih sayang, bahkan sering kita menebarkan permusuhan yang didasari sakit hati? Mari mudahlah kita memaafkan kesalahan orang lain, dan mudahlah kita berlapang dada atas kekecewaan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Teman-teman mahasiswa semuanya, ini sekelumit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita mampu menjadi hamba Allah yang mudah menekan amarah dan mudah memberi maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Barakallahu lana wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.